acara sudah bisa kita mulai? Boleh, silakan. Oh, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, Bapak dan Ibu hadirin sekalian dari Kemenko Marves dan seluruh tim Marves. Selamat datang di sosialisasi unit kerja asisten deputi kekayaan intelektual, deputi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk Road to CPNS 2021. Yang pertama saya ucapkan yang kami hormati Bapak Rustam Effendi selaku Sesdep Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus PLT Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Parekraf. Yang saya hormati Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Niksen Nababan, selamat datang Bapak. Yang kami hormati pula Bapak Ludian Tony Manik selaku Ketua Indikasi Geografis Indonesia AIGI. Dan untuk seluruh Bapak dan Ibu rekan-rekan Kemenko Marves kalian dan tim Marves di luar sana yang sedang menonton sosialisasi unit kerja asisten deputi ini. Teman-teman sekalian, ini merupakan rangkaian dari Road to CPNS 2021 yang nantinya ini merupakan salah satu upaya dari Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memperkenalkan apa saja sebenarnya hal-hal yang dilakukan dan dikerjakan oleh Deputi-Deputi 5 untuk menarik minat untuk para calon pendaftar CPNS 2021. Nah, untuk itu lebih jelasnya marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Rustam Effendi. Untuk Bapak Rustam Effendi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fadia atas waktu dan kesempatannya yang saya hormati. Bupati Tapanuli Utara, Bapak Nikson beserta jajaran. Yang saya hormati Pak Tony Manik, Ketua AIG Sumut, dan Bapak Ibu semuanya pegawai Deputi 5 yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pertama-tama ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan ini menjadi momen yang baik karena Kemenko Marves, dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya lagi Asisten Deputi Kekayaan Intelektual, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sedang melakukan rekrutmen pegawai. Dalam hal ini untuk menjaring CPNS muda yang boleh dikatakan fresh graduate, silahkan, khususnya lagi yang lulusan sarjana ekonomi ataupun sarjana hukum. Saya kira akan tepat jika bisa bergabung dengan kami di Asisten Deputi Kekayaan Intelektual, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Kenapa saya katakan tepat? Karena peran Kemenko Marves itu sangat strategis, yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan lebih lagi untuk Asisten Deputi Kekayaan Intelektual, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif ini sesuatu yang boleh dikatakan baru, belum tergali secara optimal yang ada di Indonesia ini terkait dengan kekayaan intelektual. Sehingga kami membutuhkan partner kerja yang terbaik untuk bergabung di Kemenko Marves di rekrutmen CPNS 2021 ini. Dan bersama kami nanti juga akan kita dengarkan bersama-sama stakeholder kita, stakeholder Kemenko Marves dari pemerintah daerah, dalam hal ini ada Bapak Bupati Tapanuli Utara, maupun stakeholder praktisi yang terkait dengan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, dan nanti akan banyak hal lagi bisa kita diskusikan dengan teman-teman yang ada di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga kami sangat menantikan bergabungnya teman-teman yang punya energi lebih untuk membangun bangsa dan negara ini melalui kekayaan intelektual. Saya kira itu dari saya, Mbak Fadia. Terima kasih, waktu saya kembalikan.
Baik, terima kasih banyak Bapak Rustam atas sambutannya. Nah, betul teman-teman sekalian bahwa di kesempatan kali ini kita ingin mengundang ya Pak, para CPNS-CPNS muda yang punya semangat membara untuk, bantu kita di sini semua mengabdi kepada negara lewat, asisten deputi kekayaan intelektual. Nah, nanti, secara langsung kita akan mendengarkan juga, di lapangan bagaimana sebenarnya hal-hal dan tupoksi-tupoksi yang dilakukan oleh, asisten deputi ini dan, kita akan mendengarkan langsung seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rustam, testimoni dari stakeholder-stakeholder kita yang pastinya akan memberikan banyak, hal-hal terkait yang terjadi di lapangan secara langsung. Nah, untuk itu langsung saja kita mendengarkan penjelasan dan paparan terkait, asisten deputi kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi Novria selaku penyusun bahan kebijakan. Kepada Mbak Dwi Novria, the floor is yours. Oke, thank you very much, Fadia. Oke, teman-teman, aku akan mempresentasikan mengenai struktur organisasi di Asisten Deputi Kekayaan Intelektual, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Terdapat 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, yang kedua adalah bidang penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dan yang ketiga adalah bidang pengembangan kekayaan intelektual. Program telah dikoordinasikan. Yang pertama yaitu mengenai percepatan pendaftaran indikasi geografis pada 5 DPSP. Tercantum pada RPJMN 2020 hingga 2024 bahwa peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif dilakukan melalui penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual. Dan hal inilah yang dikawal oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian salah satu kegiatan koordinasi yang telah kami lakukan adalah untuk penerapan HKI melalui dukungan percepatan pendaftaran indikasi geografis pada 5 DPSP. 5 DPSP tersebut adalah DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Likupang, dan DPSP Labuan Bajo. Adapun untuk koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terus dilakukan melalui rapat koordinasi serta kunjungan lapangan untuk percepatan penerapan HKI tersebut. Program yang selanjutnya adalah penguatan pelindungan kekayaan intelektual di 5 DPSP. Terdapat 3 pilar dalam pelindungan KI, yaitu filing database, komersialisasi, dan penegakan hukum. Salah satu kegiatan koordinasi yang telah dilakukan untuk pelindungan HKI adalah penguatan pelindungan HKI di 5 DPSP. Hal ini dilakukan dengan koordinasi dengan berbagai kementerian dan KL terkait, Pemda, pemerintah daerah, dan juga pemilik hak kekayaan intelektual maupun MPIG, Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi pendaftaran dan sinergitas dari kelembagaan dalam upaya pelindungan hak kekayaan intelektual. Adalah program yang telah dikoordinasikan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual. Tujuan utama adalah pembentukan strategi nasional sebagai langkah cepat untuk memperbaiki sistem inovasi, membentuk ekosistem bisnis berbasis kekayaan intelektual, serta memperbaiki iklim investasi. Berdasarkan Indeks IP 2021, Indonesia menempati peringkat 14 di Asia dan peringkat 48 dari 53 negara di dunia untuk IP Index, menurut US Chamber International. Dan berdasarkan peringkat Global Innovation Index pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-85 dari 131 negara. Dan posisi ini belum mengalami perubahan sejak tahun 2018. Sedangkan untuk regionalnya, Indonesia menempati posisi ranking ke-13. Itu saja dari saya, Fadia. Mungkin bisa dilanjutkan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak atas penjelasan singkatnya, Mbak Dwi. Di sini kita bisa melihat, teman-teman semua bahwa PR dari kita sebagai Kementerian Koordinator ini masih begitu banyak. Maka dari itu kita butuh nih bantuan dan, semangat-semangatnya teman-teman semua, khususnya yang tadi, sudah disampaikan Pak Rustam yang punya latar belakang hukum bisnis ya Pak, sehingga, nanti teman-teman semua bisa bareng-bareng sama kita berkontribusi dan meningkatkan angka-angka yang tadi. Dan di sini teman-teman semua, sebagai Kementerian Koordinator, tentunya kita memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kementerian-kementerian dan lembaga terkait di bawah kita, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan kita ambil, kebijakan-kebijakan strategis yang akan menentukan nasib banyak orang ya Mbak dan Pak ya. Sehingga apa yang kita lakukan ini begitu bisa dibilang cukup berat, tetapi disitulah tantangannya dan prosesnya yang bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk itu, agar lebih kita mengetahui lagi nih, kira-kira nanti kita akan apa sih hal-hal yang akan kita lakukan dan koordinasi-koordinasi macam apa yang dari tadi kita sebut-sebutkan dilakukan oleh kita dan kementerian lembaga terkait lainnya. Nah, untuk itu langsung saja kita bisa mendengarkan testimoni dari Bapak Bupati Nixon Nababan selaku Bupati Tapanuli Utara untuk menyampaikan testimoninya bekerja bersama kami sebagai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kepada Bapak Bupati, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin Bapak, suaranya tidak terdengar. Izin admin, mungkin lagi di mute dari admin. Mungkin di mute dari admin. Iya, bagaimana? Mohon izin untuk Mungkin dari admin belum buka audio untuk Pak Izin Bupati. Pak Tony, sudah dibuka Pak, sudah kami bukakan. Mohon izin Bapak Bupati, Pak Nixon untuk bisa mencek untuk sound-nya. Mohon izin Pak Bupati Nixon, untuk suaranya apakah bisa dibantu? Iya, masih belum terdengar ya Bapak. Mohon izin. Sudah bisa? Ya, baik. Sudah. Terima kasih Bapak. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas. Waalaikumsalam. Horas, Pak. Ya, terima kasih Horas. Ibu Moderator, Ibu Fadia, Pak Rustam, Effendi, Sekretaris Deputi Marves, dan Ibu Novri yang kemarin di sini ya, Bu Novri ya. Ya. Ya, Pak Nixon hadir. Pak Manik. Siap Pak Bupati. Ahli kopi. Pakar kopi. Oh. Siap Pak. Untuk kita mengucapkan terima kasih yang kemarin Tabung Utara sudah bisa mendapatkan biji kopi Arabica. Tentu ini sekali lagi atas kerja keras dari Asdep Kemenko Marves yang bisa mengkoordinir lintas kementerian. Ada Kemenkumham, ada Kanwil lagi, kemudian ada Kementerian Pariwisata dan lain sebagainya. Nah, yang kita harapkan sebenarnya di tingkat Kemenko itu juga bukan hanya kopi saja nih, Ibu Novri sama Pak Rustam.
juga kami usulkan 2 tahun lalu itu juga banyak. Makanan-makanan, hasil bumi juga banyak. Kalau bisa Kemenko Marves juga yang dalam hal ini Asisten Deputi Kekayaan Intelektual menjadi koordinator. Nanti apakah belum sampai surat kami ke Pak Rustam, saya nggak tahu, atau ke Bu Nofri. Tapi kalau dibutuhkan lagi nanti bisa kami kirimkan surat ke Kemenko Marves, ke Pak Luhut atau ke mana, nanti tinggal mohon izin agar kira-kira tingkat kementerian teknis nanti dibantu untuk kita zoom lagi apa saja sih gitu. Kalau untuk mungkin ke Jakarta kan lagi semua PPKM kita WFH, nah mungkin melalui Zoom nanti kepala Bapeda saya ditemani kepala Bapeda dan jajarannya, ada Kadis Pariwisata juga, ada kepala BKD juga, ada dari Dinas Pertanian. Kami lengkap di sini, Dinas Teknis. Kapan bisa kita tindak lanjuti karena berhasil kopi kita kan. Nah, kita harapkan komoditi lain berhasil juga nih Pak Rustam, Ibu Nofri, kan gitu ya. Nah, kalau bisa dalam bulan depan atau tahun ini apa yang sudah kita usulkan itu kita dengan Zoom kita paparkan lagi. Nah, kita juga berharap bahwa dalam hal pengembangan Danau Toba ini sebagai skala prioritas, tentu banyak yang harus kita buat program-program juga ini, bagaimana UMKM dan lain sebagainya itu bisa terdongkrak, bisa bagus, baik itu packagingnya, bahannya segala macam itu. Nah, kita sangat minim sekali anggaran, APBD kita sangat minim untuk kayak Tapan Utara. Saya itu 70-80% anggaran APBD kita itu untuk jalan dan jembatan. Karena masih banyak daerah kita ini yang terisolir dulunya, sekarang sudah kita buka jalan. Masih banyak jalan existing yang belum saya aspal, belum selesai karena keterbatasan anggaran. Nah, untuk sektor lain misalnya pariwisata, ini anggarannya berharap dari pusat saya. Kalau Dinas Pariwisata minta anggaran ke saya, Pak, minta anggaran untuk bikin spot wisata di Salibkasi, Duta Winjang. Enggak ada duit, saya bilang. Di Dinas PUPR masih butuh duit itu. Bagaimana desa-desa terisolir masuk aspal, saya bilang. Bagaimana interkoneksi desa itu. Kalau mau duit, sini bikin proposal, surati Pak Menteri ke pusat sana itu, biar turun DAK. Nah, puji Tuhan memang selalu tiap tahun kita dapat DAK. Nah, jadi kalau bisa juga pada kesempatan ini, mumpung ada waktu di sini, ya kita berharap juga tindak lanjut daripada semua rencana kita dalam membuat pariwisata Danau Toba ini menjadi berhasil programnya Bapak Presiden. Nah, kemudian juga soal dukungan terhadap Universitas Negeri di Tapan Utara, karena sekali lagi walaupun ini tidak secara langsung berkaitan dengan urusan Deputi Kekayaan Intelektual, tetapi apapun yang kita bicarakan ini semua, keberhasilan daripada Danau Toba sebagai skala prioritas program Bapak Jokowi, ini harus kita berpikir juga wisatawan domestik. Bagaimana wisatawan domestik itu bisa banyak masuk ke Danau Toba, ke Tapanuli. Caranya bagaimana? Dengan Universitas Negeri Umum. Ya kan? Orang banyak datang dari seluruh dunia, seluruh Indonesia untuk kuliah, sehingga mendongkrak wisatawan domestik. Dan ini akan nantinya secara pelan-pelan mendongkrak wisatawan wisatawan mancanegara. Nah, ini tolong juga nanti harapan kami ini didukung oleh Manifest juga. Mungkin itu saja dari tanggapan
tanggapan saya soal deputi kekayaan intelektual. Ya. Kemudian di sini ada PNS juga ya, Ibu Novi ya, Ibu ada ya. Ya, ini kita harap juga PNS-PNS muda ini yang penuh dengan kreativitas lah, kreasi, inovasi. Ya, jadi tidak melulu perintah dari atas. Nah, saya ini bukan orang birokrat dulunya, saya orang politisi, pengusaha, tiba-tiba jadi bupati, untuk bangun Taput, ketemu sama orang birokrat, aduh pusing kepala, jelimet. Nota itu bisa sampai sebulan, turun naik gitu. Nah, sementara kita maunya politisi hari ini ngomong besok jadi barang. Ya, misalnya kita lihat ada jembatan baru rusak, bangun itu besok. Maunya kita besok jadi itu barang. Oh ini harus buat gambar dulu lah, buat nota dinas dulu lah, musrembang lah. Nah. Jadi saya berharap PNS, ya aparatur sipil negara, potong itu regulasi. Dan bukan Alkitab, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran sama Alkitab jangan coba-coba adendum. Coba-coba direvisi, nggak boleh. Tapi kalau masih kita yang buat aturannya, manusia, kalau bisa dipercepat, ngapain sih lama-lamain gitu. Nah, misalnya, takut nanti Pak saya diperiksa APH, udah tinggal susun 1 hari dari pagi sampai malam susun yang namanya diskresi bupati, tinggal tanda tangan bupati, berlindung di diskresi bupati, kan gampang sebenarnya. Nah, tinggal niat, kalau niat kita baik untuk melayani masyarakat, untuk mempercepat pelayanan masyarakat, ya ngapain takut, ngapain harus ini. Jadi saya berharap juga yang ada formasi kosong di Asdep kayak intelektual ini yang menjadi pelopor-pelopor, ya banyak sekarang ini kekayaan kita jadi milik luar negeri. Coba ngeri kata batik. Sebentar lagi ulos ini Pak Rustam, ulos yang saya pakai ini tolonglah Pak, ini langsung dibantu kami keluar apanya ini kekayaan intelektualnya. Nanti besok Malaysia bikin lagi nih. Nanti bilangnya ulos punya mereka lagi nih, seperti batik Jawa itu. Nah, ini karena kalau bisa sih bupati mengeluarkan hak kekayaan, saya keluarin di besok. Saya langsung keluarin besok. Tapi kan nggak bisa, kita hanya mengusulkan. Nah, minta tolonglah nanti pada forum ini kita sama-sama membangun bangsa dan negara. Itu saja mungkin dari saya, Ibu Fadilah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kemarin yang sudah IG kopi sudah keluar, walaupun agak terlambat, tapi puji Tuhan, sebenarnya kami yang penghasil kopi, bukan Humbang, bukan Samosir, tapi mereka duluan, tak apalah, ya. Tapi yang si Manik tahu itu, kalau kopi Taput, kopi si borong-borong, saya ngalah lawan. Kopi Pagaran. Ya enggak, Pak Manik? Harus jujur. Ya kan, paling Humbang belakangan. Itu 20 tahun lalu mereka. Tapi awalnya semua dari Tapan Utara. Karena memang induknya Tapan Utara. Itu dia. Induk semua kabupaten Tapan Utara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, merdeka. Horas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, wah luar biasa nih ya teman-teman tim Marves, semua testimoni dari Bapak Bupati yang terhormat. Baru dari pembicaraan kita yang beberapa menit saja ini sudah banyak wawasan yang bertambah bahwa ternyata kopi paling luar biasa itu dari Tapanuli Utara ya Pak. Dan ini
harus masyarakat seluruh Indonesia harus digaungkan. Dan dari kita, dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hal ini insya Allah dapat terwujud nantinya. Dari semangat-semangat mudanya para calon CPNS nanti yang bergabung hadir bersama kita semua. Nah, untuk melengkapi penjelasan yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak Bupati, untuk melengkapinya marilah kita mendengarkan salah satu testimoni lagi dari Bapak Ludi Antoni Manik selaku Ketua Indikasi Geografis Indonesia atau AIGI Sumatera Utara. Nah, langsung saja kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator, admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Yang terhormat Pak Rustam, Bu Novi, Pak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara. Ada saya lihat beberapa jajaran yang di samping Pak Bupati. Nah, saya Ludi Antoni Manik, Ketua Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia Sumatera Utara. Yang indikasi geografis pertama itu Arabica Sumatera Simalungun. Dengan berbagai pengalaman, kita mencoba bekerja sama dengan Parekraf, yang dulunya Bekraf, mengusulkan beberapa IG terkait dengan kopi. Ya, semenjak 2018 kita bekerja sama untuk Arabica Pulau Samosir. Beranjak 2019 kita bekerja sama dengan Parekraf, memfasilitasi, mengusulkan Arabica Tapanuli Utara, dan di sanalah kita berkenalan dengan Kemenko Marves yang tempoh hari ada diwakili oleh Bu Susilawati dan Bu Novi. Kita audensi ke Pak Bupati, dan Pak Bupati Tapanuli Utara welcome sama kita. Nah, di dalam perjalanannya sekitar tahun 2020 dalam proses ingin percepatan terbitnya sertifikasi indikasi geografis Arabica Tapanuli Utara, kita mendapatkan kendala. Namun alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Menko Marves, Asdep KI, kendala yang kita alami dengan adanya koordinasi, harmonisasi komunikasi tahun 2020, alhamdulillah apa yang menjadi kendala tersebut ternyata bisa difasilitasi oleh KI Kemenko Marves kerjasama dengan Parekraf dan Kemenkumham. Lahirlah sertifikat yang 1 tahun, kalau istilah kami kemarin itu, karena ketepatan Ketua MPIG Arabica Tapanuli Utara itu adalah seorang ibu, Sri Kandi, atau sempat mengandungnya itu melebihi jadwal, ya kan? Jadi di atas 11 sampai hampir 13 bulan baru lahir tuh sertifikatnya, dan melahirlah, ya kan? Makanya dengan kebanggaan kita bersama, kemarin juga dengan tetap koordinasi dengan Kemenko Marves dan Kemenkumham, turun bersama dari Jakarta menyerahkan sertifikat indikasi geografis Arabica Tapanuli Utara di pendopo rumah dinas Pak Bupati, dan Pak Bupati juga tetap welcome, menerima, bangga. Ya, itulah pengalaman. Nah, terkait dengan destinasi super prioritas Danau Toba dari 10 DSP, salah satunya itulah Danau Toba. Ternyata 7 kabupaten yang berada di seputaran Danau Toba itu penuh dengan sebenarnya KI, kekayaan intelektual yang belum maksimal digali. Kami memang hari ini fokus masih untuk melindungi kopi. Nah, dari 13 kopi yang ada di Sumatera Utara, 8 di seputaran Danau Toba. Nah, ini kita lagi bekerja sama ini juga dengan Kemenko Marves untuk mengkawal adanya pengusulan indikasi geografis Arabica Toba. Yang insya Allah tahun ini kita upayakan dan usahakan juga
harus sudah di tangan Bupati Toba, indikasi geografisnya, sertifikatnya begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, terutama ASN muda, kami dari pelaku pegiat indikasi geografis, tolong bantu kami di daerah. Mengingat masih banyak PNS, ASN, masyarakat luas di Indonesia ini, terutama di Sumatera Utara, yang masih belum paham apa itu KI komunal, apa itu indikasi geografis. KIK itu, kekayaan intelektual komunal itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada 4. Yang pertama, ekspresi budaya, seperti tortor, alat-alat musik, itu belum maksimal semua terdata. Yang kedua, ada pengetahuan tradisional, itu pun belum semua maksimal terdata. Yang ketiga, sumber daya genetik, berupa varietas-varietas. Apa yang disampaikan oleh Pak Nixon itu memang betul, Pak Bupati tadi. Termasuk varietas sigarar utang yang sudah membumi, yang asal-usulnya itu dari Tapanuli Utara, sekarang berkembang menjadi Humbang, dan dari Simalungun. Itu sumber benih sigarar utang. Yang hari ini tinggal di si arang-arang. Yang 2 sudah tenggelam, sudah nggak ada lagi. Jadi saya juga minta tolong sama Pak Bupati Tapanuli Utara, tolong Pak, yang di Siarang-Arang itu sebagai sumber benih sigarar utang tinggal satu-satunya, itu tolong Pak dikembangkan dan dijaga. Itu aset daerah Tapanuli Utara dan aset Indonesia Pak. Karena varietas sigarar utang juga sudah sampai di Brazil, di Costa Rica, ya, di Jamaika. Bahkan baru-baru ini kita dapat informasi sudah nyampe di Panama dan Meksiko. Ke depan apabila ini tidak kita kawal dengan kuat, bisa saja sigarar utang tersebut tinggal nama, tinggal sejarah. Nah, jadi kepada teman-teman PNS milenial, tolong Anda pahami seberapa perlunya indikasi geografis itu. Hari ini juga saya Pak Nixon, Pak Bupati Tapanuli Utara, baru 2 minggu yang lalu ditelepon dan dihubungi oleh Bapak Bupati Batubara terkait dengan indikasi geografis Tenun Songket Batubara. Mereka mau mengindikasi geografiskan Songket Batubara. Nah, bagaimana dengan Ulos? Ulos Toba. Nah, ini kan perlu juga kita perkuat. Saya harap Pak Nixon juga menyiapkan ASN muda di daerah. Ya, kabak hukumnya itu tolong diperkuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual ini. Manfaatnya untuk apa? Saya sebagai dulunya petani, Pak, sampai hari ini juga petani, dan hari ini dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia Sumatera Utara. Saya akan berajibaku, Pak, membantu teman-teman untuk melindungi Ulos. Kalau untuk Tapanuli Utara, Humbang, dan Toba, dan Samosir. Hiyo. Itu untuk Simalungun. Tambah lagi nanti beberapa Ulos dari Pak atau Dairi, dan dari Karo. Songket Deli, Songket Batubara, Songket Asahan. Nah, ini juga merupakan KIK ya. KIK indikasi geografis yang perlu maksimal kita lindungi. Mengingat destinasi super prioritas Danau Toba itu menjadi rujukan wisata dunia. Jangan pula nanti ke depan orang luar berdatangan ke Danau Toba, bawa produk kita, begitu disampai di luar, diklaim. Ini loh barang kami itu. Ini loh punya kami itu. Nah, kita menginginkan tidak seperti itu. Jadi kepada CPNS untuk rekrutmen tahun 2021 ini, mari ada kesempatan ini untuk Anda yang berlatar belakang sarjana ekonomi, hukum, seperti harapan Pak Rustam tadi, ya perkuat dan perdalam. Payung hukumnya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tapi kami juga mohon Pak kepada Pak Rustam, ya kan, dibantu kami ini untuk melahirkan PP, peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang tersebut. Dan perlu kita perkuat juga ASN milenial yang paham tentang kearifan lokal. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada ekspresi budaya yang perlu kita perkuat. Pengetahuan sosial atau pengetahuan tradisional yang notabene-nya itu adalah merupakan perlu perlindungan maksimal. Ya. Dan yang terakhir dari saya, Pak, termasuk Bu Nofri, Pak Rustam, ya kan, indikasi geografis itu pasti terkait dengan geosit atau geopark Danau Toba. Mengapa ini bagian daripada geopark, indikasi geografis ini? Karena sudah sama-sama geo. Di sana geopark, di sini geografis. Ada sumber daya alam akibat dari geopark tersebut menghasilkan karakteristik ciri khas yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Kalau Pak Bupati tadi mengatakan kopi Tapanuli Utara sudah dari zaman dulu dikenal oleh Starbucks. Maaf, saya bukan promosi. Sumatran Coffee itu berawal dari North Sumatera, Sumatera Utara. Ya, sehingga mereka tidak mau melepaskan kita. Ini menjadi sejarah bagi kita. Makanya begitu di-IG-kan langsung ditangkap sama mereka. Nah, bagaimana kita menguatkan supaya kita sama-sama mendapatkan manfaat ekonominya? Jadi Pak Rustam, manfaat ekonomi yang kami dapatkan, dulu saya buka kafe, Pak. Berlatar belakang indikasi geografis Arabica Simalungun. Saya dibilang orang gila. Gila ide, gila ini, semua gila. Tapi memang harus ada orang gila, Pak, di dalam. Jadi di Tapanuli Utara itu ada orang gila, ketepatan di sampingnya, di samping 1, 2, 3, di samping Pak Nixon Batubara yang batik biru. Itu orang gila juga, Pak. Ada Bu Rima. Kalau tidak ada orang-orang gila, itu untuk penyusunan buku deskripsi itu tidak selesai-selesai. Gitu ya. Jadi terima kasih kepada Pak Hotman Sianturi yang telah membantu kami juga IG Sumatera Utara, sehingga lahirnya Arabica Tapanuli Utara bisa kita di jalan tol, ya, di jalan tol, karena ada Pak Hotman Sianturi dengan timnya, ada Bu Rima Sianturi, ya, itu sebagai Serikandi yang sudah memberikan motivasi kepada kami, seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan tangguh menjadi ketua indikasi geografis. Jadi tidak harus bapak-bapak, tidak harus laki-laki, tidak harus pria. Yang penting siap dan mau. Jadi kepada kalian juga, kepada adik-adik ASN yang mau melamar dan hari ini sudah jadi PNS, ayo berikan waktu, berikan niat, berikan pikiran, ya, untuk berkreativitas, berinovasi. Jadi demikian aja dari saya. Terima kasih. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Luar biasa, Horas Bapak. Luar biasa sekali testimoni yang sudah kita dengarkan nih. Ternyata sebegitu pentingnya peran kita semua dalam khususnya dalam konteks ini meningkatkan dan memberikan wadah untuk para penggiat UMKM dan memberikan banyak sekali hal-hal baik untuk masyarakat di sekitar ya Pak, khususnya di daerah 5 DPSP. Nah untuk itu teman-teman semua sudah banyak testimoni-testimoni yang kita dengarkan dan pesan-pesan yang sangat luar biasa untuk para calon ASN, untuk para calon PNS muda kita, untuk bersama-sama kita nantinya membawa dan bekerja keras bersama demi masa depan bangsa nih. Nah, untuk itu terima kasih banyak Bapak Bupati Tapanuli Utara kepada Bapak Tony Manik atas penjelasannya. Langsung saja kita mendengarkan masukan dan juga penutupan dari Bapak Rustam Effendi. Kepada Bapak Rustam kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fadia. Terima kasih banyak Pak Bupati dan Pak Tony. Jadi ini adalah testimoni sekaligus harapan besar
stakeholder Kemenko Marves. Jadi Bapak Ibu, teman-teman CPNS muda, calon CPNS, bisa dibayangkan bahwa ini baru berbicara satu DPSP, yaitu Toba, dan lebih kepada indikasi geografis. Sementara masih banyak destinasi pariwisata super prioritas maupun prioritas, masih banyak kekayaan intelektual selain indikasi geografis, di antaranya paten, merek, desain industri, dan lain-lain. Sehingga merespon apa yang diharapkan Pak Bupati, merespon apa yang diharapkan Pak Tony, untuk Kemenko Marves punya dampak yang lebih besar lagi, tentunya kita mengundang orang-orang terbaik untuk bergabung dengan Kemenko Marves, untuk bisa mengkoordinasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah ini sehingga berpihak pada kekayaan intelektual ini, baik dari segi sosialisasi, internalisasi, baik dari segi valuasi, komersialisasi, maupun penegakan hukumnya. Saya kira itu Mbak Fadia, penutup dari kami. Besar harapan kami kepada calon